Kami percaya dalam pengorbananmu tidak sia-sia, sehingga kami seluruh umatmu ya Tuhan kau tebus dosa-dosa kami, kau sucikan, kau selamatkan. Terima kasih ya Bapa, kami siap belajar firman, kami siap melakukan firman, kami siap menjadi umatmu, muridmu yang taat. Amin. Ajar kami, bimbing kami terus di dalam kebenaran firman, dalam perkenanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo. Ya. Selamat bergabung lagi kakaknya Loin ya ke desa Rama-Rama. Nah, dalam rangka masih event Paskah, ya, saya nggak jauh-jauh menyampaikan tentang Paskah. Apa itu kata Alkitab tentang Paskah? Kita belajar dari Perjanjian Lama dulu di Keluaran 12 ayat 1 ya, sampai ayat 27. Tapi saudara boleh baca di rumah. Kita nanti sampai ayat ya, kita lihat. Kita baca ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu jika menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini ambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurusnya sampai hari yang 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang bersyukur harus menyembelihnya pada waktunya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil, dibungkusnya pada kedua tiang itu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang makannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus, hanya dipanggang di api. lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan dari daging sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu harus makan. Dan inilah kamu memakannya, Kamu berikan kasut dan kakimu, dan tongkat di tanganmu. Guru-gurulah kamu memakannya. itulah Paskah. Oke, ya. Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam Perjanjian Lama perayaan Hari Paskah setahun sekali harus dilakukan, ya. Jadi makanya setahun sekali harus menyembelih korban, ya, korban kambing, lembu, sapi, kan, saudara kita yang sepupu, kan, ya, karena bapaknya sama, ya kan, cuma beda itu saja. Dan mereka sampai hari ini melakukannya. Untuk apa itu? Ya, untuk korban penghapus dosa-dosa umat manusia. Nah, itu, ya, harus dikorbankan darah, ya, yaitu darah domba umur setahun. Maksudnya di sini umur setahun yang terbaik, yang jantan pula, kan gitu kan, bukan yang betina, kan begitu ya. Dan darahnya harus
taruh di mana? Ambang pintu. Ya kalau saudara baca, rumah yang nggak ada darahnya itu rumah itu akan binasa. Anaknya anak yang sulung itu pasti mati, ya. Tetapi karena ada darah di pintu, maka tulah itu lewat. Dia mencari rumah-rumah yang nggak ada darahnya, ya. Nah ini di dalam perjanjian lama berbicara tentang pengorbanan. Jadi untuk penebusan salah, penebusan dosa, ya harus ada darah, ya darah yang harus dikorbankan. Nah, saudara, saya dulu lihat orang tua saya membuat fondasi, dia potong itu ayam, dia tumpahkan darahnya ke fondasi itu, ya katanya untuk penebusan biar selamat, kira-kira seperti itu. Nah, itu ada hubungannya, ya, yaitu tentang darah tadi itu. Ya. Jadi segala sesuatu yang melanggar, artinya dosa, itu harus ada hukuman. Nah, supaya kita tidak dihukum harus ada penggantinya. Penggantinya apa itu? Domba yang harus disembelih. Dan dagingnya itu harus habis, gak boleh disimpan di kulkas. Harus habis malam itu atau hari itu harus habis. Kalau nggak habis dibakar semuanya. Kira-kira seperti itu. Jadi di dalam perjanjian lama yang dinamakan Paskah adalah berkorban. Katakan berkorban. Korban. Untuk apa korban itu, ya? Untuk penebusan dosa. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di dalam perjanjian baru di dalam Matius, kita buka. Di dalam Matius 27, ya. Matius 27. Kita baca ayat Matius 27. Sudah ketemu saudara? Matius 27 ayat 32. Kita baca dulu ya. Nanti sampai di mana? Sampai di situ kita. Yesus apa? Disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur pedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyambung, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ya. Orang yang lewat di sana memuja dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, tua-tua, kalau dia dan orang lain tidak selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak selamatkan. Ia Raja Israel. baiklah yang turun. Oke, sampai situ ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tentang pengorbanan Tuhan Yesus sebelum disalib sampai disalib? Isinya hanya satu, yaitu ejekan dan olok-olokan. Betul? Betul. Baik itu para imam, baik itu para serdadu, baik itu para masyarakat, ya. Hanya murid-murid beberapa yang mereka nggak ngolok-ngolok dan mereka takut untuk apa kira-kira ya, untuk mendekat, takut karena banyaknya banyaknya orang yang saking mengolok-oloknya. Nah, akhirnya Yesus disalib dan dia harus darahnya tercurah. Salibnya terarah
dosamu disucikan oleh darah Yesus. Kalau tadi di dalam perjanjian lama domba yang harus darahnya dicurahkan, tetapi di dalam perjanjian baru Yesus sendirilah yang harus menebus dosa seluruh umat manusia. Kalau domba mungkin tadi kan dikatakan satu domba satu keluarga. Coba. Artinya hanya orang yang menyembelih domba dialah yang ditebus dosanya. Tapi banyak orang yang nggak punya domba, kambing atau sapi atau lembu karena alasan nggak punya duit. Kira-kira seperti itu. Ya. Artinya kalau kita mengandalkan terus seperti saudara kita sepupu, ya mereka hari raya kurban, ya. Coba cek banyak yang berkorban atau banyak yang menerima daging, ya gitu kan? Iya, banyak yang menerima daging. Ya, artinya itu kalau kita bukan Tuhan Yesus yang turun tangan sendiri untuk menyelamatkan seluruh umat dunia, nggak sanggup. Mau berapa lembu dipotong, mau berapa kerbau dipotong, mau berapa sapi, mau berapa domba dipotong. Jadi darah anak domba, yaitu Tuhan sendiri yang dia harus menanggung sehingga dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Setuju katakan amin. Amin. Coba dibacakan Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22. Yang sudah ketemu duluan boleh minta tolong. Yesaya 44 ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Tuhan telah menebus dosa kita. Hanya syaratnya adalah kembali aja kamu ke kandangnya, ke gereja, ke rumah baik Allah. Kembali kepada pangkuannya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada pemulihan Pondok Daud, doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Itu yang Tuhan mau. Amin. Amin. Ayo, ya, di rumah, di masing-masing di kamar, ya, agungkan nama Tuhan, sembah dan sembah dan sembah, puji dan puji dan puji dan puji. Ya, tadi Pak Pendeta Batubara sampaikan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dialah yang diangkat. Ya. Ketika Yusuf itu dipenuhi Roh Kudus, Roh hikmatnya Tuhan, dia bisa menafsirkan mimpi sehingga dia dikasih kekuasaan. Hanya tahta inilah dengan istriku yang gak boleh kamu ganggu. Kira-kira seperti itu. Kalau yang lainnya semua kamu yang atur. Wow, luar biasa. Banyak tua-tua, banyak majelis, banyak najum-najum, pemimpi-pemimpi nggak bisa menafsirkan mimpi Fir'aun. Tetapi anak muda inilah Yusuf. Maksud saya begini, orang yang senantiasa membaca firman Tuhan, kembali kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, memuji-muji, menyembah Tuhan, kita diberikan hikmat. Amin. Kita diberikan hikmat. Hikmat untuk menyelesaikan masalah kita. Masalah rumah tangga, masalah pelayanan. Bagaimana pelayanan ini bertumbuh? Bagaimana rumah tanggamu itu diberkati Tuhan? Bagaimana masa depanmu itu diberkati Tuhan? Kita harus menghadap tahtanya. Kita harus membaca firman, merenungkan, memuji, menyembah. Penting sekali. Disitulah Tuhan menuntun di dalam mimpi-mimpimu. Tuhan menuntun di dalam cita-citamu. Tuhan menuntun apa yang engkau inginkan. Tuhan menuntun. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik,
rancangan yang damai sejahtera. Amin. Bukan beda dengan rancangan kita. Ya. Nah, bacakan lagi 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang udah ketemu bacakan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Ya. Jadi kita harus mengaku dosa. Setuju ya? Amin. Kita mengaku dosa setiap hari. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita disucikan, diampuni, sehingga kita berkenan. Kalau kita berkenan, kita dilayakkan. Kita dilayakkan, kita diangkat. Kita diangkat, kita dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Kita baca Matius 27 tentang Yesus mati ayat 45 dan sampai selesai nanti. Sudah ketemu Matius 27? Yesus mati ayat 45 1 dan 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Eli. Dan segera datang seorang dari mereka mengambil perkara, mencelupkannya. Lalu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyalakan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, di atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit dan kuburan-kuburan dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke dalam roh, menampakkan diri. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Dia ini adalah anak Allah. Sungguh ini anak Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu, ketika penyalipan, kematian, dipikirnya setan adalah menang, ya, pemenangnya adalah setan. Tapi setan kalah, setan salah. Nah, Tuhan di dalam penyalipan itu sungguh luar biasa. Kematiannya sungguh-sungguh mengejutkan. Bahkan banyak di situ saya percaya prajurit-prajurit. Di situ kan ada pengawal ya. Pengawalnya saja dia kagum. Ya. Dia percaya sungguh ini anak Allah. Biasanya kalau di dalam dunia militer, kalau kepalanya itu ngomong A, itu A semua itu anggotanya. Nah, itu. Ya. Jadi artinya terjadi pertobatan di dalam kematiannya. Nah, di sini kalau kita juga mau mati, bisa mati, ya. Mati apa maksudnya? Mati cerewet kita, mati gosip kita, mati menyalahkan orang lain, mati apa lagi? Mati judi, main-main, kemalasan. Kita matikan itu yang daging-daging. Amin. 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 Kalau kita bisa mematikan itu perbuatan-perbuatan daging itu, melihat engkau, mereka itu, orang-orang mereka itu bertobat. Kenapa mereka bertobat? Karena melihat sinar kemuliaan tingkah lakumu yang baik itu, perbuatanmu, perkataanmu yang baik itu, doamu, doa syafaatmu yang terus-menerus atas mereka. Mereka jahat, tetapi engkau bisa ngasih roti atau madu. Nah, itulah Tuhan Yesus. Bagaimana dia penjahat itu
diajaknya ke surga. Padahal dia penjahat. Ya, kan yang disalibkan kan bukan hanya Tuhan Yesus. Penjahat itu juga disalibkan, tapi diajaknya ke surga. Jadi Paskah di sini berbicara pengorbanan. Katakan pengorbanan. Pengorbanan. Perjanjian lama pengorbanan, di perjanjian baru pengorbanan. Juga kalau kita mau mengasihi Tuhan Yesus, kita harus rela berkorban. Amin. Setuju, katakan amin. Amin. Kita harus rela berkorban. Korban mungkin puasa, korban duit, korban mendoakan, korban apa namanya ya, panas, ya capek, ya banyak hal yang kita harus korban untuk mengasihi Tuhan Yesus. Hidup ini kesempatan mengasihi Tuhan, untuk menolong orang, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Agar apa? Agar dengan kehidupanmu lah mereka bertobat. Dengan kehidupan kita lah mereka bertobat. Amin. Amin. Ya. Yang terakhir kita baca di Matius 28 tentang kebangkitan Yesus. Ini saya selesaikan tentang kebangkitan. Kita baca ayat 28 ayat 1 sampai nanti sampai ayat berapa nanti berdiri di situ. 1 dan 3. Setelah hari Sabat lewat menjelang mengisi fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab suara malaikat turun dari langit dan datang batu menggulingkan lalu di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring, Dan segera pergi dan katakanlah kepada seluruh dunia bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. yang mendahului kamu Kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka sangat dia dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya. Oke, cukup. Nah, Bapak Ibu, Paskah yaitu pengorbanan, penyalipan, kematian, bahkan kebangkitan. Kenapa saya teruskan di kebangkitan? Karena apa? Menjadi orang Kristen, kita nggak boleh lemah. Katakan nggak boleh lemah. tidak boleh lemah. Kita mengasihi yang betul-betul tulus. Bangkit di sini bukan ikut demo, maksud saya. Tapi bangkit di sini adalah menjadi berkat. Katakan jadi berkat. Menjadi berkat. Kamu memberitakan Injil dengan uangmu, dengan tenagamu, dengan perkataanmu, dengan perbuatan baikmu, dengan hartamu. Kamu menjadi terang dengan itu semua. Ketika kita berkorban, mematikan perbuatan-perbuatan daging, itu ada mujizat. Ya. Kenapa? Kenapa ada mujizat? Ya ada mujizat. Tapi kalau kita hidupkan perbuatan daging, setannya yang hidup. Ya. Kita bangkit di sini. Ya. Ketika ada kebangkitan dari gerejanya, maka desa yang gelap itu menjadi terang. Keluarga yang gelap menjadi terang. Ya. Hati yang gelap menjadi terang. Ya. Kita bangkit disuruh pergi, membuka komunitas-komunitas. Ya. Kul-kul, ya, sekolah minggu, ya, pergi kemana? Ya. Amin ya. Amin. Komsel mahasiswa, ya, komsel karyawan, komsel para ibu-ibu, komsel para tukang beca. Nah inilah yang Tuhan mau. Pergi jadikan semua bangsamu murid. Amin. Amin. Oke, kita tundukkan kepala kita dulu. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, Paskah adalah pengorbanan dan kematian-Mu di kayu salib. Tuhan membawa para panglima, para pasukan, bahkan orang-orang yang melihat bertobat. Ketika kami mematikan perbuatan daging kami, maka orang lain akan melihat kehidupan kami dan orang lain bertobat. Amin. Tuhan, kebangkitan-Mu ya Tuhan, untuk kami tidak tinggal diam, untuk kami pergi memuridkan anak-anak sekolah minggu, anak-anak pelajar, baik itu para wanita, para karyawan, mahasiswa, jadi terang, jadi garam, menjadi berkat. Taruh kuasa-Mu ya Tuhan, taruh hikmat-Mu, urapi jemaat ini ramai-ramai ini. Urapi ya Pak. Urapi ya Pak. Terima kasih. Di depan kami ada bercampur roti dan air, tubuh dan darah. Biarlah Engkau sendiri ya Pak yang memeterai setiap kami memperingati. Khususkan hamba-Mu yang akan melayani berjamaah. Mari kita semua berdoa minta ampun. Berdoa minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Silakan Pak Sembiring tadi. Borala pasana karana pasana. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Sucikan kami, layakkan kami ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami. Dialah Engkau yang menahirkan, Engkau yang menguduskan hati kami. Jadi hamba-hamba yang berkenan, murid Kristus yang taat, jemaat yang disayangi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selamanya Yesus selamanya.